Benar Bapa, kami memiliki Engkau Bapa yang setia, yang mengasihi kami, mencintai kami apa adanya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa, yang layak kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau tetap setia Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur. Saatnya kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Jadikan hamba penyambung lidah Tuhan. Hamba tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Roh Kudus. Tolong hamba-Mu, tuntun setiap perkataan hamba-Mu supaya jadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Karena Tuhan berbicara lewat kehidupan hamba-Mu. Tuhan pertajam pendengaran hamba-Mu akan suara-Mu, sehingga apapun yang hamba sampaikan berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin. Banyak ya sukacitanya, amin. Kan habis liburan, ya kan? Ada yang gak liburan? Iya, ada yang gak liburan? Oh, liburan di rumah aja ya. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Hari ini saya boleh ditugaskan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Temanya sama, tentang mengampuni tanpa batas. Ini dari pagi kita bicara tentang ini. Ya, apa yang Pak Ferry sampaikan dengan yang saya sampaikan itu Pak Semi kan? Saya nyebutin siapa Bu? Oh ya ampun Pak Ferry, maaf. Oh nubuatan ya? Mesti dijadwalin ke EPS ya Pak Ferry. Ya amin, puji Tuhan. Ya, kok saya ngomong di sini udah itu ya. Ya puji Tuhan. Ya kita bersyukur ini banyak bangku yang kosong, pasti masih banyak yang liburan ya saudara ya. Puji Tuhan, kami juga kemarin liburan ke pulau ya. Aduh itu banyak di sana ya, lagunya apa kita bikin romantis ya. Ya puji Tuhan ya, banyak kita bersukacita di sana ya, kita bisa mancing ikan, makan-makan, oh bersukacita pokoknya ya. Lain waktu ikut lagi. Puji Tuhan ya, bersyukur sama Tuhan kalau hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, karena saya percaya liburan seperti apapun kita tidak boleh melupakan Tuhan. Amin. Karena Tuhan harus number one saudara. Amin. Ya saudara, saya boleh liburan ke pulau begitu indah, tapi liburan saya yang paling indah kalau saya pergi ke Salomo bertemu Tuhan. Amin. Karena kalau datang memuji menyembah Tuhan di Salomo buat saya itu hal yang paling luar biasa. Amin. Karena Daud saja berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Karena kalau kita dekat sama Tuhan itu udah pasti tenang. Ya saudara, banyak masalah, banyak pergumulan, tapi kita pasti mendapat ketenangan dari Tuhan. Mari saya tolong off PowerPoint-nya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang mengampuni tanpa batas. Di sini saya mau tanya, ada yang gak pernah disakitin orang? Ada? Enggak disakiti suaminya, enggak disakiti istrinya, enggak disakiti kawannya, enggak disakiti anaknya, enggak disakiti pokoknya orang di sekelilingnya. Ada yang pernah ngalamin, yang tidak pernah ngalamin? Pasti semua pernah ngalamin. Amin. Besar kecil tua muda, masih kecil aja anak-anak di sekolah itu bisa dibully sama temennya, betul? Dikata-katain, hitam lu, gitu kan? Jelek lu. Itu juga sudah perkataan yang menyakitkan, ya. Itu perkataan yang bisa mengatakan membuli, ya, perkataan yang seperti itu, ya. Kita dulu masih di SD atau di SMP, mungkin di SMA, banyak orang ngata-ngatain kita, kadang-kadang begitu ya. Ya, nah kalau zaman dulu belum kenal Tuhan, sing-singkan lengan. Lu pikir lu aja yang bisa begitu? Gua nggak bisa. Ya seperti itu. Tapi bagaimana kita sih di dalam Tuhan, kita perlu belajar saudara ya. Karena itu sangat penting ya. Kenapa? Karena banyak hari-hari ini orang belajar tidak lagi dengan firman Tuhan. Tapi belajar lewat perasaan, lewat pengalaman hidupnya saja. Tapi tidak ada dasar firman-Nya.
Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman, apa itu tentang pengampunan. Mengampuni. Ya, pendahuluan. Jika ada seorang yang menyakiti kita terus-menerus, apakah kita bisa mengampuni dengan pengampunan yang tak terbatas, tanpa batas? Bisa? Saya nanya loh, bisa? Bisa apa enggak? Enggak apa bisa? Benar. Benar apa betul? Puji Tuhan kalau yang sudah bisa. Yang belum belajar lagi. Amin. Kalau yang belum berarti kalau sekolahan belum lulus, saudara. Kita lagi belajar. Terus. Masuk terus. Arti mengampuni menurut Alkitab. Arti mengampuni melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosanya. Mengampuni memakai beberapa kata bahasa Ibrani atau Yunani. Kapan? Ya, artinya menutupi atau menyembunyikan. Jadi mengampuni berarti menutupi atau menyembunyikan pembalasan yang akan ditimpakan. Ya, ini bicara kalau kita mengampuni berarti kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Betul? Kalau dimaki membalasnya apa? Memberkati, kata Pak Stephen. Wow, gurunya luar biasa, guru sekolah minggu nih. Amin. Ya, jadi kalau orang ngata-ngatain kita membalas dengan apa? Memberkati, tidak membalas. Dalam bacaan Matius 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita baca dulu ayatnya ya. Supaya kita lebih paham. Kok mati sih? Ya. Ya. Kita baca bergantian ya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu tolong baca ayat yang genap. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Jadi saudara, masalah pengampunan ini bicara tentang hati. Betul?
Makanya Alkitab selalu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya karena dari situ terpancar kehidupan. Tadi dalam bacaan ini arti mengampuni adalah dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pengampunan Allah sekalipun diberikan dengan cuma-cuma kepada semua orang berdosa yang bertobat, tetapi ada syaratnya, seorang yang mau diampuni harus bersedia mengampuni sesamanya. Amin. Amin. Ya, coba baca Matius 6 ayat 14 sampai 15, ada yang cepat tolong dibacakan. Iya. Ayat 15. Berarti serius gak saudara? Serius gak? Tidak mengampuni itu dosa serius gak? Serius di hadapan Tuhan. Jadi tidak main-main saudara. Orang mungkin tidak berzina. Orang mungkin tidak mencuri. Tapi ketika dia tidak bisa mengampuni, Alkitab bilang sama dosanya. Amin. Sama saudara. Ya. Sama saudara. Ya. Jadi mungkin saudara berkata, aku tidak mencuri. Mungkin aku tidak sombong. Aku tidak berbuat jahat kepada orang. Tapi ketika Anda tidak mengampuni orang yang bersalah, kata Alkitab, itu berdosa. Betul? Jadi kalau kita tidak diampuni berarti serius loh saudara. Saudara, saya banyak kali pelayanan di rumah sakit biasanya. Saya kalau pelayanan di rumah sakit, saya paling cepat itu pelayanan kalau udah orang menggap-menggap saudara. Napasnya udah di ujung tanduk. Biasanya kita di ICU itu, kita harus melayani orang. Kenapa? Banyak orang yang masuk ICU, ternyata dia belum mengampuni orang. Masih dikasih sama Tuhan spare time. Supaya apa? Dia bisa dilayani untuk mengampuni orang. Betul saudara? Kenapa? Karena dosa pengampunan ini Anda tidak diampuni kata firman. Bagaimana mau masuk surga kalau kita ini tidak mengampuni orang? Ya, terus lanjut. Ya, apa dasar kita harus mengampuni? Karena Allah lebih dahulu mengampuni kita dalam Kisah Rasul 10 ayat 43, Yesaya 43 ayat 25. Karena Allah lebih dahulu mengampuni kita, maka kita sebagai orang percaya wajib mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Itu perintah. Tolong baca Kisah Rasul 10 ayat 43. Yang dapat Yesaya 43 ayat 25, tolong berdiri, tolong bacakan. Iya. Amin. Yesaya 43 ayat 25. Ada yang sudah dapat? Amin. Jadi Tuhan berkata lebih dahulu Allah itu mengampuni kita. Maka Tuhan pengen kita seperti Dia. Amin. Kita juga Maha Pengampun. Orang yang suka mengampuni adalah orang yang memiliki kasih. Betul? Amin. Katanya kasih menutupi segala sesuatu. Ya. Jadi saudara, karena Allah lebih dahulu mengampuni kita, maka kita sebagai orang percaya wajib mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Jadi kalau sudah dibilang garis bawahi wajib berarti harus. Ya, saudara, kalau diperintah raja, misalnya hari ini saudara hari ini harus melaksanakan tugas, saudara harus melakukannya kan? Kalau enggak kena hukuman kan begitu, ya kan? Nah, Tuhan juga memerintahkan kita untuk sama-sama kita mengampuni orang. Pertanyaannya, bisa enggak Anda melupakan? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa apa enggak? Enggak apa bisa? Saudara, waktu saya pernah dapat satu tema khotbah, bukan untuk saya ya, tapi untuk orang lain, tentang mengampuni dan melupakan. Saudara, secara psikologi Anda tidak bisa melupakan. Kalau saya tanya, si A pernah berbuat kesalahan sama Anda akan bicara, iya
Dulu dia pernah dia pernah itu, dia pernah begini, dia pernah ngata-ngatain gua waktu SD dikatain, gua waktu SD dipulih, dulu dia pernah jakitin hati gua. Anda gak bisa lupa. Tapi sampai saya bertanya sama Tuhan, apa sih Tuhan jawabannya? Bagaimana cara saya bisa melupakannya? Ternyata waktu kita disakiti orang, itu gak bisa lupa karena terekam di semua di kehidupan kita, di bawah alam sadar kita. Tapi bagaimana kita menyerahkan kehendak Tuhan yang jadi atas kita, itu kita bisa mengampuni orang. Amin. Berarti kita abaikan semua apa perkataan orang. Kita abaikan semua orang yang melukai kita, maksudnya semua perbuatan jahatnya kita abaikan. Itu berarti kita melupakannya. Amin. Kalau ditanya ingat, pasti ingat lah. Pasti ingat gak? Zaman dulu orang yang pernah menyakiti hati Bapak. Pasti ingat saudara. Tapi ketika diingatkan itu, kita berkata, oh enggak, saya sudah mengampuni. Betul? Saya mengambil keputusan, saya sudah mengampuni. Esther ketawa. Ada apa-apa ya? Ya, pasti ingat saudara. Ya, misalnya saya pernah disakiti suami pun masih ingat. Kadang-kadang iblis gotak-ngatik. Ketika dia bermasalah dengan saya, iblis berkata, dari dulu laki lu begitu kan gitu. Ya, tapi kalau kita ngambil keputusan berkata gini, enggak, sekarang dia jadi baru. Sekarang dia sudah hidup baru. Kita ngambil keputusan bahwa dia yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang kepada hidupnya, itu kita menangkis semua perkataan kuasa gelap. Amin. Tadi pagi Pak Semi bilangan begitu, iblis suka mengingatkan kan? Benar? Saudara, secara psikologi itu ibu-ibu paling jago ahli sejarah. Kalau bapak-bapak itu biasanya dia habis marah, besok dia udah lupa. Ya kan? Maksudnya bukan lupa, dia ingat tapi melupakan. Sengaja melupakan gitu, dia gak mau pusing ya, karena banyak pikiran. Kalau ibu-ibu perasaannya halus, betul? Ya, makanya ibu-ibu harus banyak dekat sama Tuhan, amin. Kenapa? Karena ibu-ibu itu banyak bermasalah di masalah ini. Kalau suaminya salah, mulai yang kemarin diungkit-ungkit. Makanya ada seorang hamba Tuhan berkata, diajarin kami, ada seorang hamba Tuhan pria berkata begini, ibu-ibu kalau marah pakai tema. Hari ini marah gara-gara cabai kepedesan misalnya begitu, atau gaji kurang. Jangan disambung yang dulu. Emang dari dulu, dari zaman anak lu kecil, begitu kan? Itu namanya gak ngampunin, gak melupakan. Betul? Benar? Nah ibu-ibu tuh biasanya ahli sejarah kata seorang hamba Tuhan. Nah saya juga ibu-ibu. Jadi ini supaya jadi kehidupan kita bahwa kita, kata Alkitab, tidak boleh kita melupakan. Lupakan dengan cara apa tadi? Kita benar-benar menyadari bahwa kita berkata, saya sudah lupa masalah itu, saya gak mau lagi inget-inget. Amin. Ya, jadi pakai tema. Kalau suaminya atau istrinya atau anaknya bikin kesalahan yang sama, pakai tema ya. Oh hari ini salahnya apa? Kemarin kan lain lagi ya saudara. Jadi harus perlu pengampunan. Tapi Alkitab berkata apa? 77 kali 7. Ayo kita lanjutkan ya. Jadi itu perintah Tuhan. Lanjut. Berapa kali kita harus mengampuni menurut Alkitab? Tadi kita baca ya, Tuhan Yesus menjawab mengampuni bukan 7 kali tetapi 70 kali 7 kali ya. Di sini ada yang namanya hukum lex talionis. Kejadian 21 ayat 22 sampai 25 itu bicara tentang hukum di mana gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu zaman hukum Taurat ya. Jadi waktu zaman hukum Taurat itu ketika Kain jatuh, itu dikatakan dia 7 kali lipat akan dibalaskan. Tapi ketika Lamek 70 kali 7 kali itu dia akan terjadi dalam hidupnya. Ya, diperbuat seseorang terhadap tadi dikatakan hukum pembalasan, hukum timbal balik dari apa yang diperbuat seseorang terhadap orang lain yang dirugikan sebagai bentuk ganti kerugian dalam kurun pembalasan dendam secara maksimal dan zaman dulu dilegalkan. Makanya orang Israel sampai sekarang dia masih melegalkan. Saudara jangan coba tembak matiin orang Israel satu, seluruh keluarga habis. Karena yang begini, 70 kali 7 saudara. Ya, generasi Anda habis. Jadi gak heran kalau sekarang perang terjadi, habis saudara. Ya, jadi itu terjadi karena hukumnya ini dilegalkan oleh hukum Taurat. Tapi bagaimana tentang Yesus saat ini? Mengajarkan apa dengan kita? Bolehkah kita dibilang tampar pipi kanan? Tampar balik. Wah repot ya kan.
Nah itu ajaran boru. Ya kan? Ajaran Yesus tidak begitu. Itu baru bercanda ya. Ayo terus lanjut. Boru soalnya udah sekolah teologi ya kan. Pasti dia tahu Alkitab. Tapi kata hamba Tuhan bilang begini. Lu jago khotbah, lu jago Alkitab. Kalau lu jadi suami, jadi istri gak benar, jadi anak gak benar, maaf. Gak ada gunanya. Ya. Dengan tegas Tuhan Yesus menolak hukum balas dendam. Tuhan Yesus menuntut murid-muridnya melakukan kasih. Baca Matius 5 ayat 44. Ada yang bisa tolong dibacakan? Amin. Jadi penganiayaan itu gak mesti mukul saudara. Ngatain orang itu juga penganiayaan. Makanya saudara kalau jelek-jelekin orang sekarang bisa dapat hukuman kan? Betul? Apalagi di medsos. Hati-hati ya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak jangan suka ikut-ikutan orang jelekin orang di medsos. Itu bahaya, bisa jadi bukti Anda dibawa ke pengadilan. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu tidak menyuruh murid-muridnya membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi caci maki dengan caci maki. Tapi Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi dan memberkati. Amin. Jadi kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kita harus berkata, Tuhan aku bersyukur. Karena dengan masalah ini kami dibentuk. Amin. Amin. Terkadang Tuhan izinkan, ya kapan saya sedang berdoa begitu. Saya lagi baca firman Tuhan. Saya dapat firman Tuhan Mazmur 34 itu ada juga yang bicara tentang apa. Di situ dikatakan hati yang hancur, hati yang berkenan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita disakiti orang. Disakiti suami, disakiti istri, disakiti orang lain. Supaya apa? Hati kita hancur. Amin. Supaya kita berkenan. Kadang-kadang kita nih keras hati. Kalau gak digituin Tuhan, waduh gak bisa dibilangin. Betul? Kadang-kadang Tuhan izinkan hancur hati dulu supaya kita berkenan. Betul? Kadang-kadang ada anak-anak kan begitu, dibilangin sekali, entar mah, 2 kali, entar mah, 3 kali, dihajar dulu baru bilang, iya ya ma, gue bikin. Sama kita sama Tuhan juga begitu, anak yang kukasih akan kutegur dan ku ajar. Jadi kan saudara, kalau Tuhan izinkan kita tersakiti berarti ada something yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Berarti Tuhan mau kita hancur hati supaya hati kita berkenan. Ya, gak apa-apa nangis bombay di hadapan Tuhan. Biasanya orang hancur hati nangis kan? Betul? Nangis berkata Tuhan, nyanyi lagi. Apa salahku, apa dosaku, ya kan? Kata Tuhan, gue tahu, gak usah nanya, ya kan? Tuhan izinkan semua supaya hati kita bersih, amin. Tuhan pengen lihat, you udah belajar firman, lu bisa gak ngelakuin? Betul? Benar gak? Saudara, waktu firman ini diminta dari kehidupan kita, saudara, aduh enak apa gak enak? Wah, jigem apa? Ya kan? Aduh. Ya, makanya orang dunia berkata hati yang luka, ya kan? Ada yang kadang-kadang luka hati berkata pulangkan saja, ya kan? Ya, nyanyiannya kayak gitu. Kalau tersakiti nyanyinya jangan begitu, amin. Kalau anak Tuhan kita tersakiti kita berkata aku berserah, ya kan? Betul gak? Berserah sama Yesus, Tuhan terserah. Tuhan mau bikin apa dalam hatiku. Gue mau disakitin kek, gue mau dihancurin kek. Kalau itu baik buat hidup aku bersyukur. Amin. Karena Tuhan kalau mengizinkan sesuatu pasti ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kita lebih baik lagi. Amin. Tuhan mau kita menjadi seperti Kristus. Kita ini belum apa-apa saudara. Bagaimana orang pengikut Yesus itu yang di luar sana mereka dianiaya. Oh lebih dari kita saudara. Ya. Ya, yang dikatakan mereka ketika mereka menyerahkan hidupnya sama Yesus dituntut untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini bisa mengampuni saudara. Itu enggak mudah saudara. Ya. Nah, lanjut bagaimana juga tentang Tuhan Yesus ya. Jadi tadi maaf itu tadi ya yang saya bold. Tuhan Yesus mengubah hukum membalas dendam dengan hukum pengampunan. Jadi saudara boleh balas dendam? Tidak. Saudara lihat kalau orang balas dendam itu pasti ribut terus tiap hari. Betul? Betul enggak?
Suami dendam sama istri dendam sama suami, anak dendam sama istri, anak dendam sama istri lagi, anak dendam sama bapak, ya kan bapak dendam sama anak, aduh rumah tangganya udah kayak neraka saudara, ya kan? Tapi Alkitab berkata, dendam itu dibalas dengan pengampunan. Jadi jangan dendam lagi ya, kalau ada orang ngata-ngatain kita, merendahkan kita, gak perlu dendam, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu firman Allah berkata kalau kita direndahkan, Tuhan berkata kita ini orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Coba bilang satu kiri kanan bilang saya orang berharga di mata Tuhan. Ayo bilang amin. Jadi kalau ada orang ngata-ngatain saudara, bilang sama diri, saya ini berharga di hadapan Tuhan. Amin. Jadi gak EGP, mendingan begitu. Saya kalau dikatain orang EGP emang gue pikirin loh, ya kan? Ngapain bikin rusak-rusak sakit hati kita. Bikin kita gak layak di hadapan Tuhan. Apalagi kalau mau pelayanan saudara. Saya paling gak bisa pelayanan ribut di rumah. Oh mau di atas mimbar begini nih saudara. Oh jangan. Kenapa? Saya gak bisa. Misalnya saya gak ngampuni itu saya ngomong tentang pengampunan. Sama seperti saya bicara perpuluhan. Sayang gue gak bayar perpuluhan. Gak bisa. Ya. Jadi apapun yang misalnya di depan sini kita mau ngomong apa. Kita harus jadi pelaku supaya ada impartasi dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita ini bukan lagi dagelan di atas mimbar, bukan. Makanya saya kalau mau melayani Tuhan, saya mulai pergi introspeksi diri, berpuasa supaya apa? Saya mau lihat dulu kira-kira gue layak kagak nih Tuhan. Jangan-jangan gue ngomong ngaco semua. Nah kayak gitu saudara. Kenapa? Karena saya tidak jadi pelaku firman. Paling utama apa yang kita lakukan itu yang kita akan sharing ke orang lain. Amin. Sehingga berdampak saudara. Ya, terus lanjut. Katakan apa? Ada dua makna dari perumpamaan pengampunan tadi ya. Pertama, mengampuni harus tanpa batas. Tuhan Yesus memberi teladan, ia dihina, diludahi, dicemooh dan lain-lain. Tuhan Yesus tidak membalas. Amin. Jadi kalau ada orang yang meludahi kita, nganggap enteng, gak peduli dan sebagainya, udahlah EGP lah. Yang penting kita tetap angkat tangan, aku memberkati. Amin. Amin. Ya, kemarin saya pulang naik busway gitu dari tempat doa. Saya lihat jiwa-jiwa tuh. Tiba-tiba hari itu aja Roh Kudus bilang begini. Engkau lihat orang-orang ini mau pergi kemana kalau dia gak percaya Yesus. Betul? Karena sekarang ada kekristenan progresif yang bilang gak percaya Yesus masuk surga. Dia bukan Tuhan, jangan ikutin. Amin. Kita harus jadi pengikut Yesus. Kalau Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tidak tanpa melalui Yesus. Berarti kita harus percaya Yesus. Pernah saya menginjili orang yang sudah meninggalkan Yesus. Dia bilang, Bu, kata si Anu. Saya balas, kata Yesus. Saya bilang, kenapa? Yang sudah pergi ke surga itu Yesus. Bukan manusia, amin. Jadi kita pegang itu kata Yesus bukan kata orang. Betul? Kalau itu yang dia ngomong itu ada di Alkitab kita percaya karena itu sesuai dengan firman. Tapi kalau dia ngomong katanya dia, maaf lu gak pernah ke surga kan. Kalau Yesus itu yang datang dari surga, dia turun ke bumi, dia pergi lagi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Itu yang harus kita percayai. Jadi jangan lagi yang kayak gitu-gitu dipercaya. Amin. Nggak ada banyak jalan ke Roma, itu Roma dunia. Kalau sorga nggak ada, cuma Yesus satu-satunya yang kita percaya. Amin. Itu harus macep dalam hidup kita. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jadi tadi Yesus sudah dibunuh, diludahi untuk menanggung dosa kita supaya kita diampuni. Tanpa Yesus tidak ada pengampunan, saudara. Makanya tadi saya lihat, saya ketika ada di masyarakat, Tuhan coba bicara sama saya begini, lu lihat gak semua ini orang-orang ini. Kalau gak percaya Yesus masuk surga gak? Saudara kalau saya tanya sama saudara, kalau ada orang tidak percaya Yesus masuk surga gak? Benar apa benar? Harus yakin saudara, kalau saudara gak yakin saudara akan jadi Kristen progresif. Karena mereka akan berkata, di luar Yesus ada keselamatan karena engkau berbuat baik. Padahal Alkitab berkata apa? Bahwa perbuatan baik kita kain-kain kotor di depan Tuhan. Hanya Yesus yang bisa menebus dosa kita sehingga kita ini diselamatkan. Amin. Dia yang mengampuni dosa kita. Ya. Yang kedua, seseorang yang telah menerima pengampunan harus mengampuni
sesamanya. Tadi kan kita udah baca ya. Kita harus mengampuni sesama kita. Karena kita sudah diampuni. Tadi kan dikisahkan ya tentang bagaimana seorang raja yang memberi pengampunan kepada orang yang berhutang. Dan itu perumpamaan bagaimana orang yang berhutang kepada dia juga harus diampuni. Ya, jadi saudara itu ada dua makna dari perumpamaan pengampunan ini ya. Jadi ini harus kita pegang baik-baik. Bahwa seseorang yang telah menerima pengampunan harus mengampuni sesamanya. Ya, pertanyaannya, adakah sampai detik ini orang yang saudara masih belum ampuni? Kalau masih ada orang yang belum saudara ampuni, berarti kita harus belajar mengampuni hari ini. Amin. Mari kita lanjut. Ya. Izinkan Tuhan mengubah hati kita sehingga kita dimampukan melakukan pengampunan tanpa batas. Tadi ya kita sudah baca ayatnya, Matius 6 ayat 14 sampai 15 berkata jika kita tidak mengampuni kita tidak diampuni. Jadi ini serius ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang menyakiti hati kita, cepat berlutut berkata Tuhan, aku mau belajar firman-Mu dan berkata aku mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Sama seperti kata Yesus di kayu salib, dia berkata apa? Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa saudara? Karena banyak alasan orang membenci saudara, orang berbuat jahat kepada saudara. Salah satu alasan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Betul? Jadi kalau ada anak-anak yang konseling sama saya berkata, Bu, kenapa bapak saya jahat? Kenapa mama saya jahat terus menyakiti hati saya? Terus saya bilang, karena bapamu telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Engkau mendoakan dia supaya dia datang kepada Yesus. Dan Yesus mengampuninya sehingga hidupnya dipulihkan. Amin. Amin. Ya, terus saya ngajarin anak itu. Karena engkau sudah kenal Yesus, ampunilah bapak dan ibumu. Berdoa lagi bagi mereka supaya mereka menjadi orang yang dipulihkan. Mereka bisa berbuat baik terhadap engkau. Amin. Makanya Alkitab berkata orang yang sudah percaya Yesus itu yang dilakukan hanya perbuatan baik. Kalau dia belum melakukan perbuatan baik dia harus bertobat. Ya. Terus lanjut. Ya. Apa pentingnya pengampunan? Jika kita dapat memaafkan maka kita akan bebas dari rasa sakit dan kecewa. Amin. Kalau kita disakiti kita kecewa kan? Kalau kita disakiti kita kan bisa sakit juga loh saudara. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi kalau kita mengampuni kita akan terbebas dari rasa sakit dan kecewa. Juga iman kita semakin bertumbuh saudara. Amin. Bukti daripada iman saudara bertumbuh saudara bisa mengampuni. Amin. Dan ketiga, hubungan kita kepada Tuhan lebih baik atau tidak terputus. Betul? Jadi kalau kita bisa mengampuni orang, hubungan kita dengan Tuhan itu tambah baik. Tidak terputus. Saya pernah marah sekali sama orang yang melakukan kejahatan sama saya. Sebenarnya kejahatannya ini kelihatannya ringan tapi tidak ringan untuk saya. Dan ketika itu saya semalam-malam gak bisa tidur ya. Saya duduk berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya terlalu tersakiti sama orang ini. Dan waktu saya berdoa, tiba-tiba Roh Kudus tuh ingetin firman Tuhan sama saya begini. Dosamu merah seperti kemisi akan putih seperti salju. Saya mulai berkata sama Tuhan, kenapa firman ini kok kasih tahu sama saya, sedangkan yang salah orang itu. Tapi Tuhan bicara sama saya, ketika engkau marah engkau sudah bersalah. Betul? Betul? Ada saya kira, ya ampun itu saya Tuhan. Iya saya jekel banget Tuhan karena bla 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 bla. Kebanyakan orang marah itu kenapa? Karena menganggap dirinya begini, maunya jangan disakiti. Lu gua udah baik sama lu, kurang ajar bener kan lu ngakitin hati gua. Banyak kan kita begitu kan? Betul gak? Jangan sakiti gua dong, harusnya lu berbuat baik, itu harapan kita. Tapi kalau Tuhan izinkan orang itu berbalik menyakiti hati kita, berarti Tuhan punya maksud iman kita mau ditambahkan. Amin. Amin. Berarti Tuhan pengen lihat, lu udah digituin, lu masih bisa mengampuni. Itu yang Tuhan mau. Amin. Karena Yesus pun demikian, udah kasih contoh saudara. Nah dia, apa yang saya buat? Ketika Tuhan bicara begitu saya cuma bilang, Tuhan oke, ampuni saya Tuhan. Terus apa yang harus saya kerjakan? Nah seingat saya, Alkitab berkata begini. Doakan, berkati orang yang menganiaya kamu. Saudara paginya ngapain? Saya datangi orang itu. Saya datangin ngapain? Saya mau jadi pelaku firman. Orang itu takut lihat saya karena dia tahu saya pemarah saudara. Ya,
Saya orangnya mungkin kalau sudah marah do tingginya naik ya kan. Dia agak takut ngeliat saya, waktu dia agak takut ngeliat saya terus saya bilang gini, Ibu duduk di situ. Kenapa? Jujur saya mau bilang, saya sakit hati sekali sama Anda. Tapi karena saya mau taat sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan dan saya akan mengerjakan apa yang kau suruh ke saya. Ngapain? Saya datang bilang, Ibu duduk di situ. Kenapa? Saya akan mendoakan engkau, saya akan memberkati engkau karena itu yang Tuhan suruh. Dia bilang gini, akhirnya dia nangis, dia bilang, aduh maafkan saya, maafkan saya. Saya bilang, saya disuruh maafin tadi malam, Tuhan suruh maafin. Akhirnya saya ngerjakan itu saudara. Saya bilang, akhirnya kami berdamai saudara. Kami berpelukan, saya bilang, Ibu saya sudah ngampuni engkau karena Tuhan suruh saya. Ya, kita harus lebih taat sama Tuhan daripada perasaan kita. Amin. Amin. Karena iman itu bukan perasaan. Ya, iblis akan bilang, lu kan masih marah, kata lu bukan kata Tuhan. Betul? Kalau Tuhan suruh lakukan, waktu kita lakukan ada perasaan damai sejahtera itu ada atas kita. Karena kita melakukan firman Tuhan. Jadi lakukan dulu. Amin. Jangan dirasa-rasa, kayaknya gak bisa Bu, besok lagi. Lah besok kalau lu meninggal gimana? Kata Alkitab berkata bisa harus dengar firman Tuhan hari ini, harus melakukan hari ini. Ya. Kita gak pernah tahu umur kita berapa kan saudara. Kata Alkitab berjaga-jaga, betul? Jadi kalau kita dengar sekarang firman Tuhan, siapapun yang belum Anda ampuni, selesaikan di hadapan Tuhan, jangan dirasa-rasa. Karena iman bukan perasaan. Iman adalah ketika mendengar firman menjadi percaya dan lakukan. Ya, perasaan ini akan mengikuti. Karena Tuhan akan membebaskan kita ketika kita melakukan firman. Amin. Ya, C. Lewis ini seorang teolog ya, mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan. Karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam kamu juga. Betul? Rasa-rasa kan begini, kayak gue gak bisa mengampuni dia, udah terlalu sakit Bu. Ya Jui, jelita. Sakitnya tuh di sini ya kan, pindahin ke sono ya kan. Karena Yesus sudah menanggung. Jadi sakitnya bukan di sini, sakitnya sudah disalib sama Yesus. Amin. Ya, jangan nyanyi sakitnya tuh di sini. Enggak ada di sini sakit, enggak ada. Yang ada Yesus di sini. Amin. Makanya Alkitab berkata dia ada di dalamku. Ya. Jadi berarti mengampuni tidak bisa, tadi yang tidak bisa dimaafkan kita harus tetap memaafkan. Amin. Karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam kamu. Ini perlu kita sadari sama-sama. Saya juga belajar, bukan saya udah lulus, kagak ya. Belajar tiap hari. Kalau belajar begini kadang-kadang Tuhan izinkan pertemukan dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Ya. Pulang dari tempat ini kalau ada orang menyakiti Anda berkata haleluya. Ujian sudah datang. Aku berkemenangan. Amin. Jangan nyanyinya saja, ku menang. Gila disakiti, sakitnya tuh di sini. Itu enggak berkemenangan. Harusnya kita berkata haleluya, waktunya saya melakukan firman. Dan saya percaya ketika kita melakukan firman, Tuhan membalas berlipat kali ganda dalam hidup saudara dan saya. Amin. Terakhir, penutup, kita harus berjuang dengan pertolongan Roh Kudus untuk mempraktekkan hukum pengampunan. Sehingga fokus kita bukan pada kesalahan orang lain. Karena kita juga tidak luput dari kesalahan. Dan bahwa Allah telah mengampuni kita. Kesadaran dan keyakinan akan belas kasihan Allah yang menjadikan landasan utama bagi kita untuk berbelas kasihan. Tolong baca ayat Efesus 4 ayat 23 dan Lukas 17 ayat 3 sampai 5. Ini ayat kita terakhir. Efesus 4 ayat 23. Amin. Yang satunya lagi. Jagalah dirimu jikalau, ayo kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.